Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika teman-teman melakukan penelitian, namun karena keterbatasan sumber daya atau pertimbangan lainnya dan teman-teman tidak mampu melakukan sensus, maka samplinglah yang menjadi pilihan berikutnya. Ketika teman-teman melakukan sampling, maka harus dipertimbangkan teknik sampling yang mana yang akan dipergunakan. Lihat objektif atau tujuan dari penelitian yang teman-teman lakukan, kemudian juga perhatikan kemampuan atau ketersediaan yang ada sehingga bisa melakukan penggalian data melalui proses sampling dengan maksimal. Dalam video ini akan kita bahas mengenai sampling berpeluang atau probability sampling. Mari teman-teman kita diskusikan terlebih dahulu bahwa teknik sampling itu pada dasarnya ada dua jenis, yaitu non-probability sampling atau sampling tidak berpeluang, dan kedua adalah probability sampling. Dalam non-probability sampling, unit-unit populasi yang akan dijadikan sebagai anggota atau unit di dalam sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan kenyamanan subjektif dari pemilih semata. Sedangkan kalau di probability sampling, unit-unit populasi untuk dijadikan sebagai unit dalam sampel dipilih berdasarkan teknik tertentu secara acak atau random sehingga memiliki pola probabilistik dan ini dijamin objektivitasnya. Sebagai akibatnya, di dalam teknik non-probability sampling, tidak semua anggota atau unit populasi memiliki peluang untuk terpilih. Sebaliknya, kalau dengan menggunakan teknik probability sampling, maka semua populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai unit di dalam sampel. Apa itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling yang di mana setiap anggota populasi memiliki peluang untuk terpilih menjadi unit sampel. Peluangnya ini diketahui dan harus berharga tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau harga peluangnya 0, artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Alat bantu yang dapat dipergunakan dalam memilih unit populasi sehingga kita bisa memastikan pemilihan dilakukan secara acak itu ada beberapa. Satu adalah tabel bilangan acak. Ini dapat teman-teman temukan di buku-buku statistika, biasanya di lampiran selalu ada, atau juga di-download dari internet. Juga bisa menggunakan pengundian nomor secara tradisional, jadi teman-teman membuat angka-angka dalam kertas sebanyak anggota populasi, kemudian nomor-nomor tersebut dimasukkan ke dalam kotak atau gelas dan nanti akan kita pilih sejumlah nomor yang sesuai dengan jumlah unit populasi yang akan kita ambil. Atau juga bisa menggunakan Microsoft Excel, kita bisa mengenerate random number di dalamnya dan nanti harus disiasati sehingga kita bisa membuat ranking nomor-nomor unit populasi mana yang akan terpilih atau keluar sebagai unit-unit sampelnya. Yang pertama dalam probability sampling adalah sampling acak sederhana. Katakanlah kita memiliki sampling frame yang terdiri dari 100 unit dalam populasi. Kemudian, sampling frame ini kita akan perlakukan sebagai satu kesatuan utuh dalam pemilihan unit-unitnya untuk menjadi anggota atau unit sampel. Bagaimana caranya? Ini kita tentukan terlebih dahulu berapa unit yang akan dipilih untuk menjadi anggota sampel. Katakanlah kita akan memilih 10 unit sebagai wakil di dalam sampel yang dibentuk.
Kemudian kita harus mengambil unit secara acak dan kita akan melakukan pemilihan sebanyak jumlah unit yang akan diambil sebagai sampel. Dengan demikian, angka acak yang akan dipilih atau dipergunakan baik dari tabel ataupun dari nomor yang dipilih secara tradisional tadi ataupun dari Microsoft Excel, jumlahnya harus 10 karena kita akan memilih 10 unit populasi menjadi wakil di dalam sampel. Taruhlah kita memilih dengan nomor-nomor berikut dan keluar pertama 76. Tandakan 76, kemudian 88, kemudian 24, kemudian 91, kemudian 80, kemudian 9, kemudian 33, kemudian 45, kemudian 62, kemudian 57 yang terakhir. Maka kita sudah selesai memilih unit-unit dari populasi untuk dijadikan sebagai sampel sebanyak 10 dengan menggunakan 10 angka acak. Syarat utama dari sampling acak sederhana ini adalah akan berlaku efektif apabila populasinya dianggap homogen dalam konteks karakteristik yang ditelitinya. Lalu untuk teknik sampling sistematik seperti apa? Anggaplah kita memiliki sampling frame yang sama seperti tadi. Nah, untuk menggunakan teknik sampling sistematik, pertama sekali harus dipahami bahwa populasi akan dianggap sebagai kumpulan unit-unit yang kemudian dibagi di dalam kelompok atau periode tertentu. Katakanlah kita akan memilih 5 unit sebagai sampel. Maka kita akan membagi seluruh unit ini menjadi 5 kelompok besar. Taruhlah 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40, dan seterusnya kelompok terakhir 81 sampai 100. Ada 5 kelompok besar. Selanjutnya kita akan menghitung interval periodisasinya adalah 100 jumlah unit dalam populasi seluruhnya dibagi 5 kelompok yang kita bentuk, berarti intervalnya 20. Selanjutnya, kita akan memilih secara acak 1 unit populasi dari kelompok pertama. Katakanlah dengan menggunakan pengundian nomor, kemudian yang terpilih sebagai unit sampel yang pertama adalah nomor 8. Nah, selanjutnya akan lebih mudah. Kita sudah punya interval sebanyak 20, maka untuk kelompok selanjutnya dipilih nomor 8 kali 1 kali 20 berarti nomor 28. Kelompok ketiga yaitu 8 ditambah 2 kali 20 yaitu 48. Seterusnya sampai kelompok terakhir kita dapatkan 88. Dan sekarang kita sudah dapatkan 5 buah sampel dari populasi yang kita targetkan. Sampling sistematik biasanya dapat digunakan dan membantu sangat optimal untuk batasan-batasan populasi yang kadang-kadang tidak terbatas, misalnya antrian di poliklinik sebuah rumah sakit ataupun mobil-mobil yang lewat di sebuah jalan tertentu dan seterusnya. Kemudian untuk sampling cluster, misalnya kita punya sampling frame seperti tadi, ada 100 unit dalam populasi. Namun dalam cluster sampling ini, pertama sekali yang harus dilakukan adalah sampling frame tadi kita akan bentuk ke dalam sub-subpopulasi dan kita bentuk seheterogen mungkin. Misalnya kita buat sejumlah kelompok dan kelompok ini keadaannya berbagai macam karakteristik yang kita pertimbangkan dalam penelitian ini. Sehingga dalam satu subpopulasi itu lengkap mewakili unit-unit yang ada di populasi. Kemudian untuk unit-unit populasi yang kita jadikan sebagai sampel, maka kita akan memilihnya di dalam sub-subpopulasi yang kita sebut sebagai klaster itu. Misalnya ini yang kita pilih. Nah, inilah sampling cluster sudah kita lakukan.
Sampling cluster biasanya dipergunakan untuk penelitian dengan melakukan pengelompokan berdasarkan letak geografis atau wilayah pemerintahan tertentu. Misalnya dalam satu kabupaten, taruhlah ada karakteristik pekerjaan itu bermacam-macam. Maka ketika kita akan membentuk kelompok yang juga terdiri dari berbagai macam pekerjaan, kita akan membuatnya berdasarkan kecamatan-kecamatan tertentu. Yang terakhir ada sampling stratifikasi. Kita berhadapan dengan sampling frame yang sama seperti cluster tadi, dan kita harus membentuk kelompok ke dalam sub-sub populasi. Namun sekarang subpopulasi yang kita bentuk harus sehomogen mungkin. Jadi di dalamnya harus benar-benar mirip. Jadi kelompok yang kita bentuk sekarang bisa berdasarkan kelompok masing-masing pekerjaan katakanlah. Jadi ada kelompok PNS, ada kelompok wira swasta, dan seterusnya, misalnya sampai kelompok ibu rumah tangga. Nah, di mana unit-unit populasi yang akan dijadikan sampel dipilih? Kita akan pilih di sub-sub populasi yang kita sebut sebagai strata tadi. Misalnya akan pilih seperti ini. Dan kita telah berhasil memilih unit-unit populasi menjadi unit-unit sampel dalam penelitian kita dengan menggunakan teknik sampling stratifikasi. Jadi kalau ditanya di mana pemilihan secara acak dilakukan untuk teknik sampling cluster dan sampling stratifikasi, jawabannya adalah di sub-sub populasi yang kita bentuk, atau di cluster ketika kita menggunakan sampling cluster, dan di strata ketika kita menggunakan teknik sampling stratifikasi. Biasanya kalau sampling stratifikasi ini kita membuat kelompok yang bersifat imajiner atau tidak menggunakan batas geografis seperti pekerjaan penduduk, asal daerah, jenis kelamin, dan seterusnya. Oke, itulah teman-teman 4 buah teknik sampling yang dapat teman-teman pilih dalam kelompok sampling berpeluang atau probability sampling. Sekali lagi, ketika teman-teman akan menganalisis data lebih jauh sampai inferensial atau konfirmatory data analysis, melakukan estimasi, melakukan pengujian hipotesis, maka mau tidak mau teknik sampling yang harus dipilih adalah teknik sampling yang kita sebut sebagai probability sampling, yang pada dasarnya ada 4 jenis tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman. Silahkan disebarkan kepada teman-teman yang lain apabila merasa ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.